Aku udah sampai depan mas. Langsung tasut loh. Aduh. Di mana mas? Hah? Masuk ke sini aja. Ke sini aja mas, nggak apa. Nanti Wah, udah gak usah repot-repot. Tak motor ojek kok. silakan. Ya. Jadi kita udah sampai di rumahnya Mas Fajar Ya, Panji. silakan masuk. Ini rumahnya Mas Fajar Panji, teman-teman. Sebenarnya hanya jarak 3 rumah ke 3 langkah. 3 langkah. Ke timur ya berarti ya? Ke arah sana utara. Utara ya, ke rumahnya Mas Agung. Aku diinisial. Halo Mas Fajar, apa kabar Mas Fajar? Baik. Lagi ngapain Mas? Ini baru apa ya? Persiapan. Mau berangkat. Ini ke acara Argoloro. Argoloro. Iya di sana. Lumayan jauh ya Mas Fajar, Argoloro. Sekitar 30 kilo mungkin. 27 kilo kalau 27 kilo, berarti ya kurang lebih ya 45 menit kalau dari sini ya kalau lancar ya Mas Fajar. Iya, kalau lancar. Ini kalau hujan gini ya mungkin nanti jalannya lebih pelan aja. Oh, Karena iya. jalannya licin mas. Hujannya terus lumayan ini. Itu daerahnya tanjakan ya Mas ya? Ya lumayan curam nanti pas mau ke arah kafinya itu. Itu kalau boncengan nggak bisa. Oh ya. harus satu-satu. Iya. Ya medannya juga. Oke. Tertingginya kalau yang kafinya sana sih. Kalau aku kan banyak kafe-kafe di bawahnya. Kalau sana termasuk yang lumayan posisinya di atas. Oh. Ya, nanti kira-kira mau berangkat jam berapa nih dari rumah Mas? Kalau berangkat ini paling sekitar jam 2. Jam 2 ya, oke. Masih ya 1 jam perjalanan. Oke, ya teman-teman, kita ketemu lagi dengan episode teman saya. Lama gak ketemu. Lama gak ketemu. Terakhir Kapan ya mas ya? ketemu ya waktu kita main di, yang di hotel itu apa Mas? Hotel California. Hotel California. Hotel apa tuh Mas? Dekat lampu merah, dekat Purwosari. Ini nih ya di Iya, Salvio. Salvio. Waduh ya, karena Itu kita waktu promo launching album yang keberapa itu mas ya? wah, saya belum launching album lagi Jadi Mas. banyaknya albumnya mas Adi. Waduh, album saya Berproduktif ya. album saya baru jalan ke-6 ini Mas. Insya Allah tahun ini akhir tahun saya udah selesai album yang terakhir Mas. Terakhir. Iya, jadi Ini masih ada lagi ya. nanti ini jadi sebenarnya kalau dihitung album yang ke-6 nah nanti ya. Tapi kalau dihitung karya sudah karya yang ke-7 karena ada satu album bukan album gitar sih tapi karya instrumen gitar tapi dalam bentuk mini album. Oh gitu. Ya, Isinya berapa lagu itu? Itu yang terakhir nanti sebenarnya nggak banyak, cuma 7 lagu. 7 lagu karena 7 lagu itu mewakili perjalanan 7 tahun album gitar saya sejak 2017. Berarti kan kalau dihitung nanti 2024 tahun ini itu udah 7 tahun perjalanan, 7 tahun termasuk 7 karya itu mewakili perjalanan spiritual saya Mas. Cukup luar biasa banget loh mas Ari. Wah, terima kasih Mas. Bisa seproduktif itu nggak semua orang bisa loh mas. Sebenarnya juga saya nggak nyangka seperti itu Mas, cuma prosesnya berjalan juga bertahap Mas Fajar. Jadi pelan-pelan, kadang-kadang ya cuma bisa sebulan nyicil 1 lagu, habis itu 3 bulan belum nggak punya aktivitas apa-apa, tapi kadang-kadang 1 bulan bisa ngerjakan 3 lagu sekaligus. Jadi aja ngumpul-ngumpul ini jadi 1 album lagi. Tahu udah segunung ya. Tahu udah segunung. Mungkin teman-teman misalkan bikin 1 lagu aja ya. 1 lagu aja itu Iya. prosesnya itu lama loh. Itu misalkan dari kerangkanya. Iya betul. Misalkan bikin aransemennya terutama itu susah banget tuh. Yang penting itu ini Mas, moodnya. Moodnya betul. Itu paling susah tuh cari moodnya. Saya ini sudah 2 tahun udah vakum cukup lama dari karya bergitar. Apalagi saya sendiri juga event manggung kita udah mulai jarang ya Mas. Kecuali Mas Fajar dengan Bala Rasa nih lagi hit-hitnya lagi boomingnya nih. Amin. Jadwal eventnya banyak sekali. Nanti ya gitulah Mas. Jadi kalau saya emang selama 2 tahun ini emang nggak banyak produktif apalagi berkarya. Nah, insya Allah mulai tahun ini nyicil 1 persatu. Udah ada sih 2 lagu yang udah di recording, tinggal Itang masih ada 4 lagu lagi, 4 atau 5 lagu lagi lah. Mas Ari sebenarnya dulu drummer ya Mas? Basicnya sebenarnya drummer malah. Tapi malah maksudnya bisa kompleks Mas. Jadi tahu posisinya, masing-masing duduknya. Jadi secara audio, penempatan audio sound terutama untuk recordingnya, saya juga cukup memahami untuk posisi peletakan set drum itu sendiri gitu ya. Benar ya? Iya, monggo Mas Fajar. Oke. Kopi Mas? Ada kopi hitam. Aku minumanku cuma ada 3 Mas. Apa itu? Air putih, teh tawar, atau kopi pahit. Udah itu aja. Gitu? Monggo Mas Fajar yang mana? Air putih juga gak apa-apa. Iya, oke teman-teman.
Tadi kita sudah prolog dengan Mas Fajar Panji. Sekarang kita juga baru ketemu setelah sekian lama nggak ketemu ya Mas Fajar. Nah, 1 tahun lah. Hampir 1 tahun ya. 1 tahun. Ya itu terakhir kita main ketemu tuh waktu di Salaview ya. Di Salaview ada kayak Mas Fahmi. Oh iya, oh iya ya. Jadi setahun kemarin sebenarnya kita main di Salaview cuma 2 event aja Mas ya. Setelah itu kita vakum cukup lama. Nah ini teman-teman di Mas Fajar. Mas dulu tadi. Hah? Teman saya. Oh iya teman saya. Berarti temanku, temanmu, teman kita semua. Teman kita semua dan ini konten dari teman untuk teman. Seperti itu. Oke ya. Mas Fajar, saya mengenal Mas Fajar ini kan berawal dari komunitas IGC, Indonesian Guitar Community Chapter Solo. Dan belakangan ini Mas Fajar saya juga aktif di forum jual beli alat musik atau gimana? Jual beli alat musik. Ya sebenarnya itu termasuk apa ya? Saya itu termasuk kolektor Mas. Kolektor, koleksi titel. Ya, senang beli alat musik. Terus ya nanti misalkan kira-kira profit gitu ya dilepas gitu. Itu Mas Fajar langsung dari harga manufakturnya atau gimana sih Mas? Oh, ya. Kalau dijual menguntungkan nggak sih? Ya, jadi ini Mas. Itu aku ada koneksi sama distributornya ya. Alat musik termasuk besar itu kan biasanya nunjuk-nunjuk beberapa toko alat musik yang jadi subagen. Ya, oh iya. Terus aku ada istilahnya ada hubungan internal sama beberapa toko itu. Jadi misalkan mau reseller gitu bisa dapat harga khusus gitu Mas. Harga kemarin ya. Sempat tak share juga ke teman-teman misalkan nyari efek-efek kebanyakan lebih banyak jual ke efek gitar ya. Lagi naik dan kemarin kayak Nux gitu ya. Nux itu isinya aku bisa ngasih harga di bawah harga yang dijual di sana. Tapi aku tetap masih ada untungnya. Gitu. Masih ada profit buat Mas Fajar sendiri ya. Oke. Tapi sampai sekarang masih aktif Mas jual belinya? Masih berjalan ya. Hanya khusus di efek aja untuk alat musik gitar dan yang lain-lain gimana? Kalau sementara baru di ini Mas, Masnya ambil yang ringan-ringan aja kayak multi efek gitu ya. Multi efeknya ya. Yang kira-kira trafficnya lagi banyak gitu ya. Yang lagi banyak dipakai ya. Kalau semua di ayai istilahnya diambil itu kan terbatas. Terbatas dalam arti modal ya terutama. Oh iya. Modal lalu kalau kayak gitar itu ada banyak sebenarnya dari beberapa brand macam-macam itu ada cuma nanti kendalanya di dimensi juga. Oh iya. Di stok sih Mas. Kalau karena memang kayak reseller gitu kan terbatas di stok. Jadi aku nggak bisa nyetok barang begitu aja ya. Jadi misalkan memang ada kira-kira teman-teman yang membutuhkan ya brand tertentu gitu, bisa tak kasih harganya di bawah harga yang pasarannya gitu lah. Oh iya, masih di bawah harga pabriknya ya. Ya paling nggak harga pasarnya di bawah harga pasar ya. Harga teman ya istilahnya. Iya. Teman. Harga teman saya. Harga teman saya. Asik ini. Nah Mas Fajar, kesehariannya Mas Fajar sebenarnya selain sebagai hobi bermusik, aktivitas pokoknya sebenarnya apa sih Mas? Kalau saya ini ya, pada umumnya sih Mas. Saya karyawan swasta. Karyawan swasta. Di suatu perusahaan. Di bidang apa Mas? Di bidang marketing. Ya. Oh marketing. Maksudnya di bidang marketing. Jadi memang dasarnya jiwa marketingnya sudah setiap hari Mas sudah sudah berkecimpung itu. Akhirnya apa aja bisa dijual Mas ya. Termasuk perabotan rumah ini ya. Nanti kalau kira-kira udah nggak ada kosong itu berarti ya udah bercanda lah. Oh ya di rumah ini kan di depan tadi saya lihat ada tulisan jual makanan secara online ya Mas ya. Oh iya. Nah, ini juga usahanya Mas Panji apa usahanya istri nih Mas? Kalau yang ini sebenarnya usahanya istri Mas. Usaha istri ya. Istri saya di rumah, ya kerja di rumah, ngurusi anak-anak, ya udah semua kerjaan di rumah. Ya selagi di rumah kalau sebisa mungkin ya tetap produktif gitu Mas. Oh, karena saya punya pengalaman ini Masnya. Ya berhubung udah sering ini ya Mas ya, sudah sering mencobai ya istilahnya mencobai berbagai macam menggeluti beberapa macam usaha ya dari jualan kuliner ya, terus istilahnya sewa tempat di mana-mana jualan di depan Indomaret ya, buka keagenan JNT misalkan, terus ya macam-macam itu ya akhirnya dengan berbagai macam pertimbangan terus efisiensi terutama itu lebih bisa dikerjakan itu kalau di rumah. Apalagi kalau sekarang kan istilahnya nggak harus punya tempat di pinggir jalan kan Mas. Online pun bisa ya. Itu misalkan secara online gini bisa dilayani di rumah. Jadi pas di rumah santai-santai gitu bisa sambil jualan lah istilahnya gitu. Sambil ngomong anak ya Mas. Ngomong anak ya itu yang terutama Mas. Karena kadang nggak lepas ini ya. Karena
sering waktu yang paling penting mas, karena Iya betul. misalkan kerja semua itu otomatis waktu buat anak itu berkurang jauh. Iya betul Mas Fahmi. Sebisa mungkin yang bisa mendidik anak istilahnya, berarti yang bisa menjaga setiap hari itu ya paling bagus didikannya ya orang tua langsung. Karena Orang tua misalkan langsung, ya. misalkan banyak titipan ke orang atau penitipan segala macam itu, ya maaf itu belum tentu yang ngajari anak kita itu lebih pintar daripada kita. Gitu. Belum tentu paham juga karakter anak itu sendiri ya Mas ya. Iya betul. Kalau menu-menu yang ada dijual di secara online di rumah Mas Fajar apa aja sih Mas? Kalau ini Dengan nama brand apa ini? Mungkin kalau teman-teman online pengen tahu. Kalau soal brand ini sih mas nggak terlalu ini. Paling nanti kalau untuk jenis itemnya itu pakai ambil beberapa produk-produk yang istilahnya pasar lah istilahnya. Pasar ya, siap saji ya. Siap saji cepat. Jadi misalkan kaitannya sama online gitu kan harus cepet ya mas. Misalkan masak misalkan nasi goreng gitu kan harus cepat-cepat gitu, masaknya agak lama. Ini kan termasuk cepat istilahnya dalam waktu 5 menit aja bisa nyiapkan pesanan. Lebih ke snack istilahnya ya. Lebih ya. Di makanan ringan istilahnya. Berarti sebelumnya itu Mas Fajar udah pernah mencoba jualan di depan minimarket seperti itu ya? Sama jasa-jasa agen pengiriman itu juga ya? Pernah. Itu semua sudah pernah dicoba berarti ya? Itu kalau sebenarnya kalau kita terjun ke apa istilahnya usaha itu susah mas, dalam arti nggak segampang yang orang kira. Kadang orang itu bayangannya kalau kerja itu pengen ngumpulin uang sebanyak mungkin, besok waktu pensiun mau buka usaha. Itu keliru mas, serius itu keliru. Ya karena kita bangun usaha itu nggak mungkin begitu buka pertama pasti jadi. Mulai dari 5 bisa, tapi kalau mulai dari 0 nggak bisa. Itu malah justru misalkan kita punya uang, misalkan udah banyak dapat apa yang namanya, dapat punya tabungan banyak lah, terus dapat uang pensiun misalkan ratusan juta, itu baru mau terjun ke usaha itu terlambat. Itu harusnya dibentuk waktu saat ini kita masih produktif ya. Ketika masih produktif kita justru mulai belajar untuk usaha ya dari sejak ini. Ya, karena pasti nanti ada banyak persoalan di situ, putus jam terbang juga, nanti kendala-kendala pasti ada. Kita harus punya backup juga, misalkan ya mitigasi bencana istilahnya. Harus punya persiapan yang matang, sama harus jalan dulu usahanya. Jadi sampai dari awalnya berjalan sampai jadi stay ya, karena usaha pun juga mengalami fluktuasi ya, naik turun. Kadang juga harus ganti ke plan sama resiko. Perubahan dari plan A pindah ke plan yang lain, betul ya? Iya, karena kita terbiasa sama apa ya, pekerjaan. Misalnya kita sebagai karyawan itu kan kita pasti cuma mengandalkan ini ya, pasti tiap bulan pasti dapat gaji. Tapi kalau ke usaha gini kita jadi wirausaha, kita harus siap sama itu. Kadang mental ya, jelas mental ya. Itu pun di lapangan banyak banget itu pengalaman yang ini di Pak Preman, toko dibobol, macam-macam mas, macam-macam kondisinya. Terus ya kayak apa yang orang pernah ngirimin sesuatu gitu di depan tuh pernah saya mas. Oh ya? Ya itu ya cuma itu saya anggap ini sih, saya nggak terpengaruh di situ. Yang penting saya coba bikin apa ya strategi-strategi, karena saya biasa prepare sebelum terjun mas. Jadi sudah ada persiapan untuk perang ya? Ya istilahnya ya bukan nggak bersyukur sama usaha yang saya hidup sekarang, maksudnya pekerjaan saya sekarang. Cuma saya berkeyakinan kalau pengen maksudnya orang itu harus punya minimal tiga mata pencarian mas. Maksudnya tiga sumber penghasilan. Betul. Oh iya. Termasuk ini ya, sekarang Mas Fajar ini kan di samping sebagai pekerja lapangan ya, terus juga ada usaha di rumah. Nah ini belakangan ini teman-teman Mas Fajar juga lagi full job nih dengan band Balarasa. Nah ini sebenarnya memang idealisnya dari Mas Fajar sendiri atau dari teman-teman yang lain? Boleh cerita Mas tentang Balarasa ini apa sih? Ya kalau sebenarnya sih kalau grup ini ya tetap dibentuknya bareng-bareng mas. Cuma ya ide berasal dari ya ngobrol-ngobrol kayak gini mas. Saya punya visi misi yang kurang lebih sama lah, karena ya dengan kesibukan sebagai bapak rumah tangga, terus dengan pekerjaan yang sehari-harinya melelahkan kan, ya kalau bisa kalau ada apa istilahnya kegiatan di luar pekerjaan sehari-hari yang bisa menghasilkan lagi ya. Berarti info cuan bolong misalnya. Salah satu yang saya istilahnya saya perkirakan ya, saya misalkan dengan kegiatan seperti live musik itu bisa istilahnya dengan potensi saya yang seperti ini kira-kira ya kurang lebih bisa mengikuti. Iya. Itu
sempat mengalami perubahan personil nggak Mas Fajar sebelum personil yang sekarang ini? Ini kan juga belum diperkenalkan nih teman-teman dari Balarasa. Belum. Siapa saja sih yang berada di dalam Balarasa ini? Ada 5 orang Ada ya? 5 orang. Ada Oke, 5 orang. bisa diperkenalkan Mas? Yang pertama itu Mas Sabta sebagai vokalnya. Itu kawan saya udah lama ya, itu sekitar ya 12 tahun udah berteman ya. Oh ya, Itu ada ceritanya itu nanti. Terus yang kedua ada Mas Berni. Mas Ini Benny kawan ya, kita juga di teman kita juga nih. Nanti gilirannya Mas Benny bakal Oh, saya nanti ya. interview juga ya. Nanti ketemu. Nanti ketemu. Oke, selanjutnya Terus yang ketiga ada Syarif. Syarif itu orang dekat sini sih Mas. Ya, masih kita tetangga. kenal juga ya Mas, tetangga desa. Yang keempat Mas Arif posisi apa Mas? posisi bass. Di bass. Yang keempat apa lima? Kelima, bagian drum. Bagian drumnya itu ada Mas Arif. Mas Arif. Rumahnya di Kepak Kramat. Jadi Paling jauh sendiri Mas? paling jauh malah Mas Sabta Mas. Jadi Mas Sabta. rumahnya itu di Karanganyar. Walah. Kita Boyolali, sebagian Solo, sebagian Karanganyar. Jadi Waduh. bikin basecampnya bukan basecamp sih, kita bikin status Balarasa di tengah-tengahnya di Solo. Kita kan ada job di antara itu ya masih terjangkau. Terus kenapa pakai nama Balarasa Mas? Ada filosofi apa dengan nama Balarasa? Dan siapa yang mencetuskan nama itu? Boleh tahu nih. Kalau soal nama sih sebenarnya ya udah biasa ya Mas. Jadi biasanya kalau dari nama Balarasa sendiri itu yang bikin Mas Sabta. Oh, iya. Balarasa itu terdiri dari kata bala sama rasa. Istilahnya kalau bala itu ya kumpulan teman-teman ini. Istilahnya bolo-bolo, orang Jawanya bilang bolo-bolo ya. bolo-bolo, ya. Teman-teman gitu ya. Teman saya gitu ya. Punya rasa yang sama. Jadi teman dengan satu rasa, chemistry ya. Satu chemistry, satu visi misi, Satu untuk cita-cita. bersamaan dan menciptakan cuan. Jadi tujuannya lebih ke profit. Iya, lebih ke goal profit ya. Iya, Mas ya realistis saja. Realistis saja emang istilahnya butuhan supaya dapur supaya mengepul ya. Pak mengepul juga. Nah, berarti dengan 5 personil ini memang sejak awal sudah terbentuk seperti itu atau sempat mengalami perubahan personil Mas? Ya, kalau masing-masing dari kita sebenarnya ada grup sendiri-sendiri sebelumnya. Berawal dari kita ya, akhirnya ketemu bikin grup ini yang namanya Balarasa. Sudah terbentuk sudah berapa lama nih Mas Balarasa? Itu kalau terbentuknya itu sebenarnya baru aja masih di bawah 1 tahun. 6 bulan mungkin ada? Sekitar bulan Mei ya, ingat Bulan Mei. bulan Ya. Mei ini bikin akun IG-nya Balarasa. Terus ini bulan Februari ya. Berarti sekitar 8 bulan ya mungkin sekitar itu. Terus langsung terjun langsung ke musik reguler untuk mengisi ke acara-acara Ya, termasuk Apa ya? penawaran-penawaran ke vendor, ke EO, ke BO, misalkan seperti itu. itu berarti kerjanya diserahkan ke satu manajemen atau memang masing-masing Mas? Kalau manajemen saat ini belum ada. Belum ada. Ya, Jadi masih dikerjakan berlima ya? Ya, karena masih dikerjakan bareng-bareng. Biasanya misalkan ini ya gantian lah. Tapi ya selama ini ya mungkin saya yang bantu Mengendal ya? mengkoordinir teman-teman. Fokusnya lebih ke musik apa sih Mas kalau Balarasa ini? Ya, berhubung ini orientasinya tadi seperti itu Mas. Jadi kita yang menyesuaikan pasar Mas. Jadi kalau untuk reguler ya umumnya ya kita main top 40 lagu-lagu tahun 2000-an gitu. Misalkan menyesuaikan eventnya bentuknya catering atau wedding itu ya kita sesuaikan lagi lagunya. Lagu-lagu yang romantis ya? Ya. Biasanya ada ini juga sih, maksudnya ada request dari kliennya, minta lagu-lagu apa atau kita store beberapa daftar lagu nanti beli yang ini. Itu kan cukup banyak Mas yang dimainkan lagu. Ya. Butuh waktu untuk latihan nggak sih? Atau memang hanya spontanitas saya main di panggung bareng-bareng? Ini gimana nih ceritanya nih? Kalau untuk latihan terus terang kita nggak pernah latihan secara ini Mas, jarang. Maksudnya kalau kita misalkan main untuk reguler gitu, kita masing-masing ngulik di rumah. Jadi sudah punya bekal masing-masing. Ya, karena memang harusnya kayak gitu ya Mas. Iya. Kalau latihan itu wajib di rumah ngulik ya, ngulik di rumah. Kalau ketemu itu sebenarnya untuk nyatukan chemistry-nya. Ya. Jadi kalau latihan itu kalau di studio malah ngabisin waktu. Iya, ya, jadi kebanyakan malah kadang-kadang malah nggak fokus ya di studio, lebih banyak ngobrol. Ya, itu belum sama ngobrolnya kan? belum setting-settingnya. Betul. Jadi langsung ke tugas ke PR masing-masing ya. Itu kalau materi lagu atau kan banyak banget Mas. Iya. Tiap lagu latihan gitu nanti nggak sebanding sama apa yang didapat. Iya. Sampai sekarang sudah bisa membawakan berapa lagu Mas? Kalau songlist kita sekitar 200 lagu mungkin Mas. 200 lagu. Ya tapi ya nanti dipilih kadang yang menyesuaikan inilah Mas, menyesuaikan sama ini. Itu udah bisa jadi 20 album Mas. Umpamanya ya kalau 200 lagu. Tapi mengcover ya. Cover itu masih bisa disangkul lah. Bayangin 200 lagu loh teman-teman. Saya aja punya karya sendiri baru 60. Kurang Mas. Karena apa ya, repertoire musik yang bisa dibawakan sama umumnya grup selain kita itu banyak. Masih banyak lagi ya. Nggak bisa mengikuti grup yang lain dengan beberapa macam genre gitu. Maka kita masih terus belajar. Jadi ya belajar terus, istilahnya itu never ending improvement gitulah.
Jadi kalau event-event yang misalnya agak gede gitu, misalkan catering atau misalkan gede gitulah, kita perlu latihan. Oke. Kalau untuk venue bisa bergantian nih Mas, karena tiap bulan itu kalau biasanya kita kontraknya tiap bulan. Cuma beberapa venue kadang ya fleksibel, ada yang misalkan per minggu ganti, ada yang rutin sebulan kontrak lanjut lagi gitu. Kalau ya saat terakhir ini kita bulan Februari ini di TEPIC. Di Epic di Debabrak juga, di Debabrak. Terus kalau kayak Boyolali ini, nanti kita kesana nanti ya. Dia tergantung dihubungi, tapi biasanya tiap bulan dihubungi. Kita juga menyesuaikan ritme teman-teman Mas. Dalam arti kita karena masing-masing punya kesibukan, maksudnya udah ada aktivitas sendiri, kita punya kerjaan tetap istilahnya. Jadi kita malah ambilnya itu sebenarnya di weekend Mas. Lebih fokus ke weekend ya. Berarti Jumat, Sabtu, Minggu ya? Iya, antara Jumat, Sabtu, Minggu. Makanya ini hari kerja. Apa ya? Grup Sabtu Minggu, spesial hari Minggu itu lah. Bukan spesial ya, maksudnya kita banyak ambil jobnya di hari-hari libur, di luar aktivitas sehari-hari, nggak ganggu gitu. Kalau untuk reguler Mas, biasanya bisa membawakan berapa lagu dan butuh berapa jam untuk perform sekali main Mas? Ya, selama ini kurang lebih sekitar 20 lagu Mas. Jadi durasi 2,5 jam sampai 3 jam itu sekitar 20 lagu. Bisa lebih sih sampai 25 atau 30 tergantung. Nanti kan bisa ada breaknya juga, setengah jam di tengah main, atau ada request lagu yang masuk gitu kan. Biasanya sekitar kurang lebih 25 lagu. 25 lagu rata-rata seperti itu ya. Berarti dibagi dengan 2 sesi tadi ya. Jadi kita putar terus gitu. Misalkan ini untuk ini materinya ini, minggu depan putar materi depannya. Oh gitu. Kalau habis kita mix gitu, tambah lagi yang baru. Gitu. Oke. Ya teman-teman, ini setelah lagi Mas Fajar akan persiapan untuk berangkat menuju venue. Yang kebetulan ini juga cukup jauh nih. Mungkin butuh persiapan mulai sekarang, karena ini butuh waktu perjalanan 1 jam, karena nanti 1 jam. Dan nanti teman-teman yang menyaksikan teman saya nanti akan melihat bagaimana lokasinya nanti. Katanya sih bagus sih. Spotnya asik ya. Daerah pegunungan. Lihat di postingan itu disiapkannya performnya di luar Mas, di indoor. Di luar indoor. Karena infonya cuaca di sana terang, cerah. Jadi berarti outdoor ya? Mainnya outdoor. Maunya secara outdoor ya, berarti di venue. Nanti kita sambil lihat. Alhamdulillah ini syukurnya habis hujan, mudah-mudahan nanti cuaca juga cerah sampai sore ya. Ini nanti eventnya berarti hanya 2 jam Mas untuk Balara sama untuk hari ini? 3 jam berarti. 3 jam ya. Jadi mulai jam 3 sore sampai jam 6 maghrib nanti udah selesai. Oke, ya teman-teman, kita kasih kesempatan Mas Fajar untuk persiapan dulu. Kita lanjut perjalanannya menuju event dan kita nonton Balarasa nanti. Tetap bersama dengan teman saya dalam edisi Fajar Panji. Temanmu, temanku, teman kita semua. Teman kita semua, dari teman untuk teman. Monggo Mas Fajar, kita dulu. Teman-teman, kita melihat nih persiapannya Mas Fajar akan berangkat ke event untuk acara hari ini. Apa aja yang mau dibawa nih Mas? Pakai gitar ini Strat. Ini sebenarnya Squire ya. Ini aku oles-oles lah. Oles-oles. Sampai gitarnya seperti ini bodinya teman-teman. Ini sebelumnya rapi, maksudnya sebelumnya belum ini. Ceritanya mau direlik gitu ya. Oh gitu. Direlik, diampas-ampas, kedalaman malah. Terus sekalian aja aku bikin dia pura-puranya signaturku ya, ini FPS Gitar Relicaster. FPS itu dari panjangan Fajar Panji Suseno. Gitar Relicaster ya, pura-puranya ini relik dari Stratocaster, dari Relicaster. Signatur ya jadinya, signatur Mas Fajar Panji. Ngerakit gitar rakit tas sendiri itu ya banyak. Maksudnya butuh inilah untuk menyesuaikan sama speknya. Tapi udah lumayan, ini pakai Summer Duncan SH4. SH4 ini masih PTP bawaannya sih. Ya masih lumayan nge-mix, misalkan main di neck sama di bridge. Berarti ini yang akan dipakai Mas Fajar untuk acara nanti ya? Dan sering memakai ini malah? Seringnya saya pakai ini. Sebenarnya saya ada Sixter sebenarnya, tapi udah baru aja laku ya. Oh, udah di Lego. Eraser. Oh ya. Karena ya saya menyesuaikan kebutuhan. Itu saya pengen itu karena dulu terinspirasi almarhum Mas Krisna. Ya. Memang bawanya metal ya. Eraser ya, warna merah itu. Terus saya dulu pernah pegang soalnya enak banget gitarnya. Terus saya pengen itu akhirnya dapat, tapi berhubung sekarang kebutuhannya lebih ke musik nggak masuk Mas. Nggak masuk ya. Terlalu high gain, nggak enak buat inilah, buat ngomong sama yang lain, akhirnya jatuh ke sini lah. Ini lebih netral sih, jadi soundnya juga lebih standar ya. Ringnya
Springnya kayak Steve Vaughan ya, SRV Kalau ya. saya yang pakai malah kayak gembel ya. Kalau saya pakai malah kayak gembel. Gembel tapi menghasilkan loh Mas Fajar. Ini sudah lumayan menghasilkan. Oke. Tapi kalau akustik pakai yang ini. Jadi beberapa event juga ada yang membawa khusus memainkan lagu akustik ya. Akustik misalkan format bertiga atau Ini gitarnya Yamaha. ya, ini Yamaha TPX 600. Oke. Dan hari ini formatnya full band ya, jadi membawa gitar listrik ya Mas Fajar. Yes. Makanya ini antisipasi dulu. Ini karena Oh, iya. cuaca Sedang tidak karuan ya. mulai di backing karena belum punya feedback yang apa ya, waterproof. Yes. Oh ya, di Balarsa Mas Ya, Fajar tuh lebih banyak main melodi atau di ritme Mas? Apa Saya- bagi peran dengan Mas Firni? bagi peran Mas. Bagi Ya, peran, ya. kadang saya yang main lead, kadang Mas Benny yang main lead. Oh, Tapi sebenarnya posisi saya di rhythm. Posisi saya di main rhythm. progresi chord gitu sama yang fill in sih. Oh, iya. Kemudian untuk efek apa yang dipakai oleh Mas Fajar? Oh ya, ini efek mau saya keluarkan juga bagus. Efek saya pakai New X 300, NG 300. MG 300. Ya, yang masih ya tersangkul lah. Itu. Ini perlu Jadi ringkas ya, jadi hanya tinggal Ringkas, nah. dimasukin. Kalau efek-efek dulu pernah kayak punya POD X3 300 kayak yang punya Mas Berni itu. Mas Firni itu. Tapi kalau buat mobilitas kan susah itu. Harus pakai hardcase, harus pakai kalau hujan gini. Kalau ini kan tinggal di kecil Iya, masukin tas betul. ya. Masukin kertas kresek itu Masukin udah kresek ringkas. aja. Ya. Benar. Masuk kabel-kabel. Jadi sebenarnya kita ngikutin kondisi event juga ya. Terus Bisa. kadang karakter sifat player itu pengennya yang simple tapi ada juga emang player yang memang pengennya ribet bawa Wah, ini. bawa soundbox sekian Soundbox banyak ada. Masih ada, Mas. Oh, masih ada. Regular pakai soundbox itu masih banyak. Oh Ya, iya cuma iya. ya mungkin ya ada kepuasan masing-masing ya. Kalau saya lebih milih ringkesnya sih. Ya, di era sekarang apalagi ya kita kan ya udah cukup lah Ya, udah kecuali mumpuni ya. gede gitu ya, kalau di panggung besar gitu ya mungkin ada bedanya. Karena digital itu sebenarnya perpaduan dari sekian soundbox yang dijadikan satu efek yang ringkas sebenarnya itu ya. Evolusi gitu. Evolusi. Apa ya, ada perbaikan terus kualitas. Oke. Udah, Mas. Ya teman-teman, ini kita mau berangkat. Kebetulan ini juga cuacanya lagi nggak mendukung nih. Ini saya sama Mas Fajar sudah mau berangkat, ternyata hujannya cukup deras dan saya sudah pakai mantel. Ini jas hujan murah, harga 11.000 ya. Beli di minimarket terdekat. Ya teman-teman, sekarang saya sudah sampai di depan Argo Loro Coffee ya. Ini kita cukup tinggi teman-teman. Nanti saya tanya ini kita berada di ketinggian berapa di atas permukaan laut. Tapi sebelumnya saya mau, tadi kan saya nyeker dulu nih. Nah, saya mau pakai sepatu dulu teman-teman. Dan kemudian ini baru datang teman saya, namanya Mas Berni. Akhirnya kita ketemu ya Mas Berni. Hujan Mas, berangkat dari mana ini? Dari Gumpang, Mas. Gumpang. Wah, cukup jauh ya ternyata. Ini udah berapa kali sering main kesini Mas Berni? Beberapa kali dari tahun kemarin, Mas. Oh sudah sering ya? Saya baru pertama kali kesini Mas Berni. Wah. Kebetulan tadi habis dari rumahnya Mas Fajar Panji.
Siap. Sekalian mau lihat penampilan Balarasa untuk pertama kalinya saya. Nanti giliran saya kapan ini? Habis ini Mas Berni dong. Ya, siap-siap ya Mas Berni. Episode selanjutnya setelah Mas Fajar kita bakal ketemu dengan Mas Berni. Ya, sambil Mas Berni siap-siap untuk perform sama Balarasa. Dan saya juga mau pakai sepatu dulu teman-teman karena tadi habis hujan-hujan saya nyeker dulu. Ya. Yuk kita pantau lagi ya bersama dengan teman saya. Saya pakai sepatu dulu teman-teman. Nanti kita ke dalam. Yuk, tetap di teman saya. Barengan sama Mas Berni malahan. Wah, padahal aku sempat transit loh ngambil gambar tadi. 1 jam pas sama jam 3 ya, dari jam 2 jam 3. Oke teman-teman, kita udah sampai di lokasi venue tempat Balarasa akan main, yaitu bersama dengan Mas Fajar Panji dan juga tadi ada Mas Berni ya. Ya lumayan nih saya kos-kosan juga teman-teman. Bukan naik gunungnya tapi naik tangganya tadi lumayan. Harus diet lagi nih teman-teman. Dalam di double mas. Enggak. Ayo teman-teman, kita berada di Argoloro. Ini berada di daerah Selo ya. Jadi dari berangkat dari Boyolali tadi jam 2. Tadi saya sampai di sini sudah pas jam 3. Jadi 1 jam perjalanan ya. Nah, di sini bisa kelihatan ya banyak perbukitan ya. Dan tadi saya lihat kita berada di ketinggian 1564 dari atas permukaan laut, teman-teman. Nah, sambil menunggu kita lihat persiapan teman-teman dari Balarasa bersama dengan Mas Fajar Panji dan ini juga ada Mas Berni. Halo Mas, boleh kenalan? Mario mas. Mas Mario? Ya. Oh iya, Mas Mario ini membawa apa namanya Mas? Drum Alesis ya. From 8 ya. Bawa langsung dari rumah nih Mas, milik sendiri nih? Iya. Oke. Mas, aku pengen nanya sekilas nih tentang drum pad. Fungsi masing-masing pad ini apa aja sih kalau bisa dipresentasikan sebentar Mas? Sebenarnya sama aja. Cuma beda voice-nya. Oke. Voice-nya beda-beda. Terutama dari sini ke sampai ini apa aja sih? Kalau ini aku buat pakai rim shoot. Kalau ini crash. Oh iya. Ini tom 1, right, head open, hi-hat floor, ini floor sama snare. Oh sama semua. Berarti setiap posisi sebenarnya bisa berubah ya Mas? Bisa ya? bambang. Satu macam mode dapat ini bisa menghasilkan berapa macam suara Mas? Kan biasa ada yang drum untuk tipe rock sama tipe pop. Ada nggak seperti itu ditemukan di sini? Ada. Biasanya kita punya bank sendiri buat bikin. Tapi kebutuhan lagu apa biasanya juga ganti. Dan suara sendirinya juga sudah seperti original seperti drum asli ya Mas? Ya itu tergantung karakter setiap pemain sih Mas. Jadi nggak semuanya itu sama. Tapi di rumah juga ada drum akustik juga Mas Amario? Ada. Saya pakai Vision Oh, seri VPA. VPA ya. Mas Mario udah lama nggak drum? Udah dari SMA kali. Dari SMA ya. Sekarang status bekerja atau masih? Kerja. Oh kerja. Nah, jadi kalau buat ngeband buat sampingan aja. Oke. Ini sering main sama Balarasa Mas? Atau baru kali ini. Baru kali ini. Ya, biasa sama Mas Fajar. Oh ya. Tapi udah punya band sendiri juga Mas Fajar? Udah ya. Juga membawakan lagu-lagu Al-Aran Top 40? Ya, Top 40 ya Al-Aran. Oke ya. Monggo Mas Mario dilanjut persiapannya ya. Jadi kita berada di ketinggian 1770. Iya, tadi saya lihat tadi sekitar 1600 sekian tuh tinggian di atas Emang permukaan. awalnya kayak gini, ini bikin kita betah di kasur ya. Pengennya sarungan terus. Saya tadi sampai ke atasnya sampai nyeker Mas. Cobain ke kamar mandi Mas. Itu airnya bikin mengkeret ya. Oh iya. Hati-hati ya kalau yang mau buang air ya nanti ya. Nanti hilang ya. Bisa kusut. Ini persiapan Mas Fajar ya. Ini setup sangat-sangat Setup sederhana ya, minimalis. Budget.
Gaine nol mas. Oke, ini ketemu dengan pemain bass dari Balarasa. Mas, kenalin mas, nama siapa mas? Nama Syarif. Mas Sarif ya. Ini basis dari Balarasa ya. Selain dari band Balarasa, punya band yang lain mas? Apa hanya satu band ini? Ada band bersama teman-teman yang lebih muda. Lebih muda lagi. Berarti yang ini tua-tua semua mas? Enggak senior. Senior ya. Oke. Mas Sarif, kesehariannya apa? Mas. Kerja Ya. di salah satu. Oh ya, di perusahaan swasta ya? Ya. Ini bass punya sendiri mas? Punya sendiri. Punya sendiri. Punya berapa bass di rumah mas? Di rumah ada 3. 3 bass. Tapi yang sering dipakai ini ya? Ya karena ini yang baru. Oh yang baru. Ini tipe apa mas? Ini custom. Oh custom. Custom tapi custom. Termasuk pickupnya juga custom? Iya, termasuk kami juga custom. Oke. Asli mana mas? Mas Rip? Aslinya asli Boyolali. Asli sini ya? Asli sini. Oke. Jadi punya berapa band mas? 2 band ya sama Balarasa? 2 band ya? Oke. Monggo Mas Sarif dilanjut ya. Terima kasih. Selanjutnya kita ketemu dengan Mas vokalisnya. Iya. Mas, namanya siapa Mas? Aku kayaknya wajahnya nggak begitu asing, pernah ketemu. Mas siapa? Sabta. Mas Sabta. Iya. Oke, Mas Sabta. Sabta itu 7, larinya 1. Iya. Oh. Bukan 1. Tapi saya anak ke-7 dari 8 bersaudara. Oh iya, ya berarti anak ke-7 Mas. Oke, Mas Sabta di Balarasa sebagai vokalis. Iya, betul. Sudah dari awal bergabung dengan Balarasa? Iya, kebetulan kita yang merintis sama Mas Fajar sama Mas Benny. Jadi dari awal memang terbentuk Balaras itu dari saya gitu. Oke, aku tadi sempat interview dengan Mas Fajar nih di rumah. Mas Fajar dengan Mas Sabta ini katanya udah temen deket, udah sejak ratusan tahun. Oh, iya. Ini boleh cerita Mas, teman dari kapan nih kalau sekitar sini? Ya, informasi. Sekitar mungkin 12 tahun, 15 tahunan sampai. Kita itu sering apa ya namanya band-bandan lah istilahnya. Kerja di studio itu hampir tiap hari ya. Iya. Itu Oh, bisa gitu. dibilang itu kita member loh, punya member ya. Studio. Tapi ya cuma iseng-isengan. Seneng-seneng aja buat aja. ngisi kekosongan kan. Kekosongan. Ada pekerjaan yang lain gitu. Oh iya. Ini ya Mas Sabta yang rumahnya di Karanganyar ya? Betul, Paling sekali. jauh ya? Paling jauh. Berarti Karanganyar arah Lawu sana Mas? Betul sekali. Luar biasa. Pindah gunung. Gunung sana pindah Pindah gunung. sini. Oh ya, ini kita berada di antara gunung apa nih Mas? Berbabu sama Merapi. Merapi ya? Sama Kemukus. Oh, kemus. Melentang lagi Mas. Menangan dong. Sayangnya cuacanya kurang mendukung ya. Kalau seandainya cuaca cerah mungkin kita bisa ngeliat nih pegunungan. Lumayan bagus sih view-nya. Jadi tadi itu konsepnya itu di live-nya itu order. Tadi Order. Udah lolosan ya tadi. Cuacanya tadi cerah, tapi tiba-tiba hujan. Hujan. Langsung dipasangi mendadak ini tadi. Ya, oh gitu. Iya. Oh berarti awal konsepnya emang nggak pakai tenda ya? Iya, awalnya. Oke, gitu. Emang di sini cuaca sering berubah-ubah, jadi harus menyesuaikan setupnya. Tidak menjadi penghalang kita untuk menyajikan musik-musik yang penuh dengan cinta, penuh dengan Justru suasana seperti ini ya, apa ya, bikin kita lebih cozy ya, lebih nyaman untuk kamu seperti kau ajarkan di dewasa. termasuk Lagu baru untuk dari kejauhan segambar cerita tentang kita. Boleh atau mungkin DM kita di Balarasa Musik.
Nah, let's go. Oke, siap, kita break sejenak. Gimana hari ini Mas? Mumpung cuacanya cerah ya, ini kita mau lepas dulu tenda-tendanya biar bisa lihat view-nya langsung Gunung Merapi dan Purbalingga. Oke, berarti setelah ini benar-benar outdoor ya, tanpa menggunakan tenda. Tenda, ya. Oke teman-teman, tadi ada waktu break sebentar 10 menit karena ini udah cuacanya udah cerah. Tadi setelah sempat berhujan-hujan ria dengan terpaksa penampilan Balarasa harus menggunakan tenda, dan sekarang tendanya udah dicopot teman-teman, dan ini sekarang kita berada di alam terbuka seperti ini ya, itu tendanya di sana tuh. Nah, biasanya dulu kan sering solo gitar. Ambil gitu. Oh gitu. Lebih asik mana main solo gitar sama ngeband Mas? Setelah bertahun. Asik mana? Solo gitar enak itu. Malah asik solo gitar ya. Karena udah berapa lama kita nggak main solo gitar ya? Nggak ribet itu. Nggak ribet. Ini kan kita harus matching antara semua. Terus sama semisnya juga ya. Ini udah mau 9 bulan balapan sama Mas Hari nih. Oh saya juga lagi proses ini Mas. Itu tadi makanya saya kebiasaan minum kopi pahit Mas. Bikin apa? Malam lah kita bapak-bapak. Peta kenyangnya sampai 2 jam. Tapi pas malam itu jadi lapar ya. Lapar. Padahal kita mau tidur tuh. Iya. Beda nih kalau Mas Sabta ini bodinya masih asik nih Mas Sabta nih, karena dia sebagai frontman, karena vokalis tuh nggak mungkin dong. Iya, saya juga rajin olahraga. Oh iya, apa nge-gym juga Mas? Enggak. Cuma paling ya futsal, sepak bola gitu. Oh. Dia nge-gym juga. Ini kalau malam itu Malam. Gimnastik. kalau acara keluarga itu pasti otomatis nge-gym. Tapi beda lokasi ya. Lebih privat ya. Baru makan, belum melorot ya Mas. Ini syahdu lembut lakumu, kau sama kembali bersilakan berbicara seperti juga bohong. Ya. Nggak usah Pak. Aman Pak. Ya, oke teman-teman, akhirnya selesai juga live in concert Balarasa. Ini prepare apa ya, kukut-kukutnya kayak orang habis selesai syuting ini. Ada lap-lap, ada mas gotong-gotong, gulung-gulung kabel gitu. Rasa tangan saya sempat mengkerut nih di sini. Saking dinginnya suhunya. Tapi pemandangannya asik loh teman-teman di sini. Soalnya kayak gambarnya. Kita lagi Mas. Wah, mantap sekali. Pas di hawa yang sangat dingin ini teman-teman. Udah mau menjelang senja ya, ini lihat langitnya udah mulai kemerahan. Setelah ini kita akan langsung kembali ke kota asal ya. Kita makan dulu teman-teman. Iya, oke teman-teman, akhirnya udah terdengar azan maghrib tadi ya. Terus kita juga habis selesai makan-makan dan sambil minum kopi dan minum teh. Setelah ini kita akan kembali turun ke bumi. Dari kayangan turun. Dari kayangan turun ke bumi. Aku bosan dari kayak lopo. Tim lighting, tim lighting. Meskipun tadi cuaca hujan ya, alhamdulillah sampai di lokasi dengan selamat. Semoga pulangnya juga perjalanannya lancar. Ya. Amin, Juga sampai tadi rumah. telepon walaupun dingin ya sampai kaki tadi. sampai tanganku udah mengkeret mas. Oh gini aja. Keriting tangannya. Keriting pegang senar itu, wah. Apalagi tadi di intro lama sama Bernie itu. Kembang tangan saya. Betul. Pokoknya terima kasih untuk Mas Hari terutama. Iya sama-sama mas. Akun YouTube
teman saya. Akhirnya temanku, temanmu, teman kita semua. Ya, dari teman untuk teman. Teman. Mm. Ya, terima kasih banyak udah mampir tadi ke gubuk saya, Oke. sudah ikut sampai ke sini, sampai sini jauh loh, Mas. Sama teman-teman Balarasa ya. Rasa sudah dibantu dokumentasi juga. Iya. Ya, terima kasih banyak. Pokoknya sukses selalu buat Mas Hari, buat Teman teman saya. saya. Oke, Mas Fajar, saya merasa terhormat sekali bisa bisa mewawancari Mas Fajar bersama Balarasa. Terima kasih banyak dan semoga sukses untuk Balarasa ke depannya, Amin. termasuk juga Mas Septa. Iya. Saya tim lighting. Kayak nyari kode ya. Dan teman-teman yang lainnya yang mungkin lagi pada turun. Oke, terima kasih banyak, sukses selalu. Selalu juga buat Mas Hari. Amin, terima Selalu kasih. dilancarkan, lancar rezeki sehat selalu, pokoknya bahagia selalu. Ya. Amin. Itu. Oke teman-teman, itu saja, cukup sekian untuk konten teman saya pada episode ini bersama dengan Mas Fajar Panji. Untuk konten berikutnya nanti kita akan ketemu lagi dengan bintang tamu yang lainnya, ya teman-teman siapa saja nanti ya nanti tunggu aja. Terima kasih Mas Fajar, sampai jumpa. Terima Siang. kasih.